Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, mohon izin saya meminta waktunya sebentar ya Iya. Pak, karena saya sekarang sedang melakukan, pendidikan guru penggerak ya Pak, Iya. seperti yang Bapak sudah ketahui. Dan saat ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan demonstrasi kontekstual dengan mewawancarai kepala sekolah gitu, terkait dengan pengambilan keputusan, seperti itu. Mohon izin waktunya ya Bapak ya? Iya. Iya. Jadi, sebelumnya wawancaranya ini dimulai dari saya ingin bertanya bagaimana Bapak itu kalau mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, biasanya Bapak melakukan hal seperti apa? Pertama saya ucapkan terima kasih Bu ya, Iya. atas waktunya juga sebagai calon guru penggerak ya, Iya. angkatan 9. Ini ada beberapa wawancara yang harus saya jawab ini ya. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan itu ada dilema etika dan bujukan moral ya. Yang pertama kita lihat, sepengetahuan saya, kalau bujukan moral itu kita lihat dari segi aturan maupun nilai-nilai ataupun etika ya. Kita lihat itu, kalau bujukan moral itu yang jelas melawan hukum ya, atau aturan hukum, atau mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut, atau nilai-nilai kebajikan. Kemudian kalau dilema etika itu berhubungan dengan aturan ya, sesuai dengan aturan, kemudian sesuai juga dengan nilai-nilai kebajikan. Hanya saja jadi permasalahan kita harus mengambil keputusan salah satu di antaranya itu ya. Jadi kalau misalnya ada kasus dua-duanya itu benar secara etika, secara nilai-nilai kebajikan maupun secara aturan hukum, tapi kita harus mengambil salah satu keputusan. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Itu ya pertama kita lihat saja nanti secara hukum. Menurut saya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Lalu bagaimana Pak selama ini ketika Bapak mengambil keputusan itu di sekolah ya Pak, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan nih Pak ya, dan dua-duanya ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, biasanya Bapak seperti apa mengambil keputusannya? Iya. Jadi ini yang masuk dilematika tadi ya. Iya, jadi betul, ada dalam kasus ada dua nilai kepentingan yang sama-sama benar ya. Jadi pertama tentunya kita ingin melihat kasus itu, kita identifikasi dulu ya. Setelah kita identifikasi, mungkin kita juga melihat dalam kasus ya tadi dilematika itu, kalau misalnya siapa saja nanti yang terlibat di dalam kasus itu, dan kemudian kita juga mencoba mencari fakta-faktanya. Setelah itu semuanya data-data itu kita peroleh, baru nanti kita mencoba mengambil keputusan berdasarkan dari data-data atau fakta-fakta itu. Baik Pak. Lalu untuk langkah-langkahnya sendiri Pak, atau prosedur dalam mengambil keputusan itu biasanya yang sudah Bapak lakukan seperti apa Pak? Ya, ini juga biasanya tergantung dari kasusnya ya. Kalau di sini kan ini hanya bagaimana mengambil keputusan kan, apakah itu dilematika atau bukan gitu nggak penjelasannya ya. Jadi kita ambil keputusan, misalnya kalau terkait dilematika kemudian itu di sekolah dan itu menyangkut organisasi sekolah, tentunya sangat bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, langkah-langkah tadi seperti di awal kan kita mulai dari identifikasi, kemudian kita siapa yang terlibat, kemudian apa fakta-faktanya, baru nanti kita selesaikan, kita bicarakan dengan yang terkait itu kan, otomatis yang terkait tadi. Kemudian kalau kasusnya cukup berat, mungkin kita bicarakan, kita bawa ke tim manajemen ya, baru nanti kita ambil keputusan, dan itu kalau yang disepakati itulah keputusan dari sekolah ya. Jadi bukan dasar dari individu saya sendiri. Jadi tidak hanya kepala sekolah ya Pak ya, tapi melibatkan Iya. manajemen dan yang lainnya yang terlibat ya Pak ya. Untuk kasus-kasus besar. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap menjadi hal yang efektif ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Tetap yang pertama tadi yang saya lakukan, tetap kita mulai dari indikasi ya. Langkah-langkah itu setelah kita lihat, kemudian permasalahan itu ya kita komunikasikan. Kalau memang menyangkut secara struktural ya kita berkomunikasi dengan instansi yang terkait dengan sekolah. Misalnya kalau sekolah ya kita mulai dari pengawas, kemudian dari mungkin kalau terkait dengan tenaga pendidikan kita bisa ke seksi tendik ya,
pendidikan. Kalau terkait dengan pembelajaran, dengan kurikulum dan sebagainya, mungkin kita bisa dengan kasih SMA ya. Dan memang kalau misalnya cukup belum bisa tertangani, ya kita konsultasikan juga dengan kepala Sudin. Sudin itu langkah-langkahnya yang kita coba untuk mengambil keputusan supaya nanti tidak terjadi kesalahan ya. Baik. Nah, lalu Pak, dalam mengambil keputusan ini, apakah Bapak pernah menemukan tantangan gitu Pak dalam membuat keputusan? Untuk tantangan itu biasanya selalu ada ya, apalagi kalau misalnya kasusnya terkait dengan dilematika atau terkait dengan khususnya kalau kepentingan ya. Iya. Kalau ada dua kepentingan dan kita harus jeli mengambil langkah-langkah seperti tadi yang saya sampaikan, itu tantangannya ya mungkin terkait dengan kepentingan saja itu ya. Itu saja Bu, mungkin itu yang paling cukup berat itu ya. Berat ya Pak. Iya, jadi ada kepentingan yang berbeda-beda ya Pak ya. Jadi menantang sekali. Lalu apakah Bapak itu memiliki jadwal atau mungkin tata kala tertentu gitu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apa langsung diselesaikan di tempat yang kejadiannya, atau Bapak biasanya membuat jadwal dulu untuk membuat penyelesaiannya? Seperti apa Pak biasanya yang Bapak lakukan? Secara umum kalau memang ini kita lihat kasusnya juga ya, kan dilema etika ada yang kasusnya mungkin bisa ringan, sedang ataupun berat kan ya. Iya. Kalau mungkin bisa kita tangani ya tanpa terjadwal dan itu memerlukan waktu yang cepat, ya kita harus bisa diselesaikan di tempat kalau memang kasus itu bisa diselesaikan. Kemudian kalau misalnya terkait dengan instansi lain, yaitu mau tidak mau kita mengadakan konsultasi atau komunikasikan dengan instansi lain dan perlu dijadwalkan kalau memang itu melibatkan beberapa instansi ya. Nah, itu saja Bu. Jadi disesuaikan dengan kasusnya ya Pak ya. Ya. Ada yang mungkin bisa langsung di tempat, ada yang harus dijadwalkan. Ya. Lalu untuk selama ini nih Pak, ketika Bapak mengambil keputusan dalam suatu dilema etika ya, kasus-kasus dilema etika, apakah Bapak itu mempunyai seseorang atau faktor-faktor yang biasanya mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, untuk konsultasi tadi ya. Iya. Ya, kalau sisanya terkait dengan sekolah kemudian melibatkan di instansi lain, ya otomatis saya berkonsultasi minimal pada pengawas ya. Pada pengawas, atau mungkin kalau bisa ditangani secara ini bisa juga dengan teman sejawat atau di manajemen itu cukup kita selesaikan. Jadi dengan berkonsultasi dengan teman Iya. sejawat atau pengawas Ya, Pak? kita komunikasi. Nah, jadi dari semua yang telah Bapak sampaikan ya Pak tadi ya, kira-kira pembelajaran yang bisa diambil terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika itu apa Pak? Yang pertama untuk dilema etika, saya melihatnya yang pertama itu kita mengambil keputusan kalau kasusnya itu cukup misalnya sedang atau berat, kita juga harus berhati-hati. Pertama itu harus berhati-hati ya. Karena kita tidak boleh buru-buru, apalagi melibatkan beberapa instansi. Jadi intinya seperti itu, dan supaya nanti yang pengambilan keputusan itu supaya tidak menyakiti yang berkepentingan tadi itu. Itu saja kok. Iya. Baik. Ya, terima kasih Pak Endi atas jawaban-jawabannya dan waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Saya banyak belajar dari apa yang Bapak sampaikan terkait bagaimana ketika menemui dilema etika itu saya seperti apa gitu. Karena jujur pengalaman saya masih sedikit, jadi saya banyak belajar dari Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Memrum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Nana? Alhamdulillah baik. Memrum, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalkan saya mengganggu waktunya Memrum untuk hari ini gitu. No problem, it's okay. Oke, terima kasih ya Memrum ya sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Karena sekarang ini saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan tugasnya itu adalah untuk mewawancara kepala sekolah gitu. Jadi selain kepala sekolah saya sendiri, saya juga harus mewawancara kepala sekolah dari sekolah yang lain gitu. Jadi mohon izin Memrum ya untuk melakukan wawancara sebentar. Thank you ya.
Untuk temanya itu adalah tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika seperti itu. Nah, Memrum kepala sekolah di SMA mana, mungkin boleh perkenalan sedikit? Ya, perkenalkan saya Ibu Rum Sila, bisa dipanggil Memrum juga. Saya dari SMA 10 Jakarta. Iya, terima kasih Memrum. Untuk pertanyaan pertama nih Memrum, selama ini kalau misalkan Memrum itu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa ya? Untuk dilema etika, kita lihat bahwa banyak kasus bahwa seperti dia itu kondisinya dalam benar kondisinya, tapi juga yang kita perlakukan dengan kondisi benar. Contoh kita lihat bahwa ada siswa yang mempunyai fasilitas KJP. Arahan dari peraturan pemerintah memang dia diarahkan seperti untuk ujian sekolah atau ujian yang lainnya mempunyai fasilitas laptop. Tapi justru karena dia dengan keluarga yang sangat terbatas, juga ekonomi dari keluarganya tidak punya, adalah dana KJP-nya itu digunakan untuk kebutuhan dari keluarganya itu untuk sehari-hari. Menurut mereka memang itu bisa dan benar karena memang difokuskan juga buat siswa itu sendiri yang mendapatkan KJP. Tapi dalam kepentingan tertentu di mana KJP memang lebih difokuskan juga untuk kebutuhan sekolah, itu agak repot. Benar menurut mereka, kita juga punya kebenaran bahwa ada kebutuhan yang lebih penting juga memiliki laptop dan juga kebutuhan benar dengan benar, tapi juga dengan keputusan cari yang terbaik. Kalau memang dalam kasus seperti itu, kita harus memfasilitasi dengan kondisi sekolah sarana yang ada. Itu yang dilema etika ya. Kalau untuk yang bujukan moral itu seperti apa? Ya seperti kasus yang ada di sekolah kami, ada guru dengan keluarganya. Sebelum saya bertugas di sini, dia adalah yang menginap, tapi di rumah dinas, di rumah jaga. Kondisinya memang kita memberikan fasilitas untuk yang membantu di sekolah, tapi ada etikanya juga. Ternyata di lain pihak yang benar-benar menjaga seperti Pak Satpam atau yang menggunakan pada waktu jaga malam, waktu hari Sabtu atau Minggu dengan keluarga seperti itu, justru yang fasilitas rumah jaga itu untuk keluarga yang dengan istri dan anaknya. Dengan hal yang berhubungan dengan etika bagaimana supaya menjaga perasaan, kita cari jalan keluarnya supaya tidak menyakitkan hati dari Bapak guru tersebut. Akhirnya kita kasih solusi bahwa oh iya, bagaimana kalau dengan gajinya dia digunakan untuk menggunakan cicilan kontrakan atau sebagaimana mestinya, sehingga rumah dinas itu memang diperlukan. Akhirnya dengan kebijakan itu, dengan beretika juga ada pemahaman. Jadi untuk yang dilema etika kan tadi kata Memrum itu dua-duanya benar ya. Kalau untuk yang bujukan moral berarti ada seperti pelanggaran aturan ya, seperti itu ya. Karena contoh tadi rumah dinas harusnya memang digunakan bukan untuk tempat tinggal dengan guru keluarga, gitu. tapi dengan pihak yang benar-benar menjaga sekolah. Gitu. Lalu bagaimana selama ini Memrum itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingan itu sama-sama benar gitu. Nah itu nilai kebajikannya juga mereka sama-sama mengambil nilai kebajikan gitu. Biasanya seperti apa pengambilan keputusannya? Kalau saya pribadi memang nggak bisa, tapi karena ini kaitannya bisa untuk kebutuhan dan keputusan bersama, itu akan lebih menyenangkan atau menyelesaikan masalah. Maka lalu saya berembuk dengan para manajemen, para wakil, Kasubag PU, kalau dia itineran dari sekolah. Kemudian juga dengan para staf, intinya tim inti dari sekolah ini. Tapi kalau kaitannya dengan pihak yang benar-benar kaitannya dengan para pejabat, jadi juga menggunakan
kebijakan mengatasinya dengan para stakeholder yang lain. Ya, pokoknya dengan cara berdiskusi, kemudian dengan konsultasi banyak pihak, serta berkolaborasi dengan orang-orang yang tahu masalah-masalah ini dan bercara mengatasinya. Baik, jadi ada kolaborasi ya, bukan hanya keputusan dari kepala sekolah saja gitu ya. Baik. Lalu untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya biasanya seperti apa yang dilakukan? Memang harus diawali dengan apa sih masalahnya, identifikasi masalahnya. Contoh yang tadi murid, masalah KJP. Kemudian yang contoh guru, dia masalah rumah dinasnya. Setelah diantisipasi dengan cara mana yang terbaik, mana yang tidak terbaik untuk mengatasi masalah tersebut, dengan cara tadi berkolaborasi juga dengan diskusi banyak pihak. Makanya dengan perlu waktu juga. Kalau memang perlu dijadwalkan dengan orang-orang yang berkompeten seperti para pejabat, seperti pengawas, kasudin dan sebagainya, kita juga harus menggunakan penjadwalan. Yang jelas dengan mengidentifikasi masalah, kemudian berdiskusi bersama baik buruknya seperti apa, mana yang paling baik, itu yang bisa kita jadikan keputusan bersama. Oke, jadi harus identifikasi dulu ya sampai kita kenal tahu banget masalahnya itu apa gitu ya, baru kita mengarah ke keputusannya nanti seperti apa gitu ya. Nah lalu selama ini hal-hal apa saja sih yang Memrum rasa sebagai hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Yang membuat kita tidak dominan sebagai pemimpin tentunya dalam memutuskan suatu hal atau banyak hal lah ya, dengan kolaborasi tadi, dengan komunikasi face to face dulu dengan orang yang kita mau atasi permasalahannya, kemudian mendengar semua pihak memberikan saran. Dengan hal itu akan ada komunikasi, kemudian juga cari keputusan baik buruknya mana yang paling baik, itulah kita yang jadikan kesimpulan untuk mengatasi masalah, sehingga pihak lain tahu bahwa ini bukan hanya dari kepala sekolah yang memutuskan. Luar biasa, jadi bukan hanya memberi keputusan tapi mau mendengar dulu ya Mem ya. Jadi baru keputusan itu muncul setelah mendengarkan kondisi semuanya ya. Lalu kalau tantangannya nih Mem dalam mengambil keputusan, itu tantangan yang paling dirasakan itu apa? Banyak hal yang membuat tantangan, tapi yang lebih dominan itu faktor kepentingan. Contoh nih, dari orang tua yang masalah KJP-nya, dia merasa ini haknya dia, udah punya uang dia. Kemudian juga dari pihak sekolah yang pernah sebelum saya itu mengizinkan Bapak guru itu tinggal dengan keluarganya. Oh, kita penting banget dia itu, karena tidak selalu yang bisa standby 7 hari dari pagi sampai malam untuk menjaga sekolah, apalagi kalau ada tugas dadakan, deadline-nya kapan, dia bisa membantu karena dia tahu tentang IT, tahu dokumen, tahu data semua sekolah ini. Tapi yang jelas faktor kepentingan itulah yang harus kita lihat, jangka panjangnya atau jangka pendeknya yang lebih bermanfaat. Kalau menurut saya jangka pendeknya itu hanya bisa sesaat, tentunya harus bisa kita lihat jangka panjangnya mana yang lebih baik kepentingan untuk bersama seperti itu. Jadi faktor kepentingan ya, tantangan terbesarnya ya. Oke, jika misalkan ada penyelesaian kasus dilema etika gitu, biasanya apakah Memrum itu langsung menyelesaikan di saat itu juga, di tempat itu juga, atau membuat jadwal terlebih dahulu? Kadang memang hal-hal yang seperti siswa ada yang berantem atau dia mengalami bullying sampai nangis, kan? Hari itu juga kita langsung atasi, yaitu dengan mendengarkan yang pihak korban maupun yang melakukan atau saksinya, dilakukan dengan berkolaborasi dengan kesiswaan. Nah, tergantung dari permasalahan. Kalau memang hal itu memang harus diselesaikan, bisa kita lakukan hal itu juga, meskipun dia di luar jadwal, ya, seperti di luar jam 3 atau jam 4. Tapi ada kalanya dia memang kaitannya dengan pihak, dengan regulasi. Nah,
harus lapor juga ke dinas atau ke Sudin Pendidikan. Kadang kita harus melapor juga dengan Kasudinnya atau melalui pihak yang terkait. Kita jadwalkan, dia akan membuat bisa ketemu dengan pihak tersebut kapan. Jadi tergantung kasus ya gitu ya Ya. Mem ya. Ada yang bisa langsung karena memang urgensinya itu langsung gitu ya, itu langsung dilakukan. Tapi kalau sudah melibatkan banyak instansi ya kita nggak bisa langsung seperti itu karena Ya. harus membuat jadwal dulu ya untuk bertemu segala macam ya gitu ya Mem ya. Lalu apakah ada sosok seseorang gitu atau mungkin faktor apa sih yang biasanya itu bisa mempermudah dalam hal pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang biasanya Memrom lakukan? Dalam kehidupan kita sehari-hari memang tidak bisa lepas dari lingkungan ya. Seperti saya baru 1 tahun lebih di sini, di mana menjajakan lingkungan atau apapun sebagai kepala sekolah perlu banyak masukan dari para pihak seperti wakil kepala sekolah. Kepala sekolahnya lebih tua dari saya. Jadinya saya termasuk junior dan itu memang sangat membantu untuk memberikan saran bagaimana dengan mereka mempunyai keputusan, kemudian saya kolaborasikan dengan kemampuan saya, dengan pengalaman yang di sekolah sebelumnya. Di antaranya adalah tim manajemen yang bisa memberikan kolaborasi itu. Tapi juga terkadang waktu kita ada briefing atau rapat-rapat dengan para pejabat yang ada, stakeholder yang ada di atas kita, seperti dari dinas atau Sudin atau pihak yang lain, itu juga menjadi instansi yang secara nggak langsung bisa membuat kita atasi semua permasalahan yang ada. Jadi banyak ya yang mempengaruhi dalam keputusan itu gitu ya. Baik. Nah dari semua yang sudah kita bicarakan tadi ya Mem ya, kira-kira pembelajaran apa sih yang Mem dapatkan dari proses pengambilan keputusan dilema etika? Dilema atau problem bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tapi harus kita atasi. Tapi cara mengatasinya pun kita punya banyak hal, faktor yang bisa kita lakukan. Seperti tadi bahwa lingkungan sekitar kita kerja, teman-teman kita, instansi, juga waktu. Ya, waktu juga perlu ada penjadwalan di mana urgensi yang harus dilakukan mengatasi dengan cepat. Ada juga yang dia perlu proses dengan semua kondisi yang ada, baik orang-orang yang sekitar kita, instansi maupun penjadwalan, memang perlu kita lakukan dengan seksama. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Mem ya untuk saya banyak dapat ilmu baru nih dari pengalaman Mem sebagai kepala sekolah yang pastinya sudah banyak mengambil keputusan ya terkait dengan kasus-kasus dilema etika dan lain-lainnya. Semoga apa yang saya dapatkan dari Mem ini kedepannya bisa saya terapkan menjadi pengambil keputusan yang lebih baik, bijaksana. Dan tadi dari Memrom itu saya, ternyata walaupun kita kepala sekolah gitu ya, tapi bukan berarti kita yang menentukan semuanya, tapi kita harus mau mendengarkan masukan-masukan dari orang-orang sekitar kita gitu. Ya terima kasih banyak Memrom untuk Sukses waktunya. selalu, Isna. Amin. Sehat semuanya. Amin. Alamin. Pamit ya Mem. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.